Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pragmatis klasik. Secara umum, pragmatis berarti mengutamakan hal yang praktis dan bermanfaat, bukan sekadar teori ataupun spekulasi. Jadi, pragmatis klasik bisa dimaknai sebagai teori yang berlandaskan prinsip pragmatisme klasik, yaitu menilai kebenaran suatu gagasan dari kegunaan dan hasil praktisnya dalam kehidupan nyata. Selanjutnya ada 4 ciri utama pola berpikir pragmatis klasik. Yang pertama, berorientasi pada hasil. Ide atau tindakan dianggap baik jika terbukti dan bermanfaat secara konkret, bukan berarti cocok di teori saja. Yang kedua, anti-absolutisme. Tidak percaya bahwa ada suatu kebenaran tetap untuk semua situasi, karena kebenaran bisa berubah sesuai konteks dan pengalaman. Yang ketiga, anti-dualisme. Tidak memisahkan antara pikiran dan tindakan. Gagasan yang benar adalah yang bisa diwujudkan dan diuji lewat praktik. Yang keempat, mengutamakan pengalaman. Pengetahuan tidak hanya dibaca dari teori, tetapi dari pengalaman, eksperimen, dan observasi langsung. Pertama, Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce sering dianggap sebagai bapak pragmatisme. Filsuf yang meletakkan dasar bahwa makna suatu gagasan harus. Kedua, William James. William James mengembangkan pragmatisme menjadi lebih populer, menekankan bahwa kebenaran adalah apa yang bekerja, whatever works dalam kehidupan nyata. Ketiga, John Dewey. John Dewey mengaplikasikan pragmatisme dalam pendidikan dengan konsep learning by doing dan pemecahan masalah nyata sebagai dasar pembelajaran. Halo teman-teman, masih di video kita kali ini. Jadi saya akan menjelaskan contoh sikap pragmatis klasik. Jadi contoh sikap pragmatis klasik itu ada 2. Yang pertama itu dalam belajar, yang kedua itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi contoh dalam belajar itu kita lebih memilih belajar praktek ataupun proyek gitu daripada kita hanya menghafal sebuah teori gitu. Jadi kita lebih memilih langsung praktik di lapangan gitu, karena menilai seperti kayak apakah materi ini membantu saya menyelesaikan masalah di dunia nyata gitu. Maka dari itu kita lebih memilih praktik dibanding kita menghafal sebuah teori yang sangat panjang biasanya diberikan oleh dosen kita masing-masing gitu. Jadi contoh kedua itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari ini mengambil sebuah keputusan yang dimana berdasarkan terbukti ataupun menghasilkan manfaat gitu. Misalnya, metode apa yang terbukti efektif untuk menyelesaikan tugas kelompok ini. Atau bukan metode yang paling sesuai dengan teori tersebut gitu teman-teman. Itu contoh sikap pragmatis klasik dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam belajar. Jadi teman-teman, pragmatis klasik ini pada dasarnya bagaimana kita berpikir ataupun kita yang selalu menanyakan gitu, apa manfaat praktis ataupun ide dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan di dunia nyata ini gitu. Bukan apa yang indah di teori tersebut, tapi apa yang benar-benar dijalankan ataupun berhasil ketika kita jalankan tersebut gitu. Demikian sikap pragmatis klasik itu mengajak kita untuk menilai sebuah kebenaran dan juga suatu gagasan bukan dari kehidupan ataupun dari teori tersebut, tetapi dari kegunaan ataupun aktivitas praktis dan hasil nyata yang dihasilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Jadi pola pikir kita itu seperti ini terus relevan dan juga terutama dalam sebuah pendidikan dan juga kepemimpinan dalam mengambil sebuah keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teori pragmatis itu tersendiri mengajarkan bahwa filsafat tidak boleh terperangkap dalam sebuah debat belaka, tapi harus turun ke lapangan dan juga menjadi panduan tindakan di dunia nyata gitu teman-teman. Jadi ide yang benar dalam pandangan pragmatis klasik ini juga adalah ide yang mampu membuat ataupun membangun manusia di zaman sekarang ini mengatasi sebuah masalah dan juga meningkatkan kualitas hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. I just had to let you know you're